Laksa Bali, resep diambil dari buku Indies Cookbook yang terbit tahun 1843 di Batavia. Resep kali ini kita akan ambil dari buku Indies Cookbook yang terbit tahun 1843 di Batavia. Nah, Indies Cookbook ini dicetak oleh perusahaan UK Co. Nah, untuk makanan laksa sendiri kita udah tahu ya sejarahnya. Bahkan tercatat sudah cukup lama, yaitu tahun 1765 di Batavia di buku Plakat Book volume 8 pada halaman 93. Itu di situ sudah dicatatkan bahwa ada peraturan mengenai para penjual laksa agar memindahkan tempat-tempat jualannya itu mendekati sungai-sungai yang ada di kota Batavia. Nah, perdagangan laksa kering sendiri sebetulnya tahun 1800-an itu juga udah terjadi ya, dibawa oleh kapal-kapal Portugis dari Makau singgah di Singapura, dari Singapura dikirim ke Batavia sama ke Semarang. Untuk beberapa detail sejarah dan ceritanya bisa lihat di video yang lain ya, yang judulnya adalah Laksa Portugis dan Laksa Cina. Bisa dicari aja di channel ini. Sebetulnya orang-orang Bali itu sudah cukup lama ada di Batavia atau di Jakarta ya. Itu terbukti dari ada beberapa kampung Bali yang tersebar di beberapa daerah. Nah, bahkan menurut beberapa catatan pada era VOC, dicatat oleh R. Van Eyck tahun 1878, statistik tahun 1778 orang Bali di Batavia itu tidak kurang dari 13.000 orang. Bahkan menurut seorang ahli bahasa yang bernama Van der Tuk tahun 1871, struktur bahasa Melayu di Batavia itu banyak dipengaruhi oleh bahasa Bali. Jadi nggak heran ya kalau pengaruh atau budaya ataupun masakan Bali itu mempengaruhi makanan-makanan yang ada di Batavia juga. Nah, sayangnya laksa Bali ini nggak bisa lagi kita temuin ya masakan seperti ini ya, seperti hilang atau punah begitu aja. Laksa Bali ini sangat-sangat sederhana, beda banget sama resep-resep laksa Portugis, laksa Cina. Kita baca ya resepnya ya. Di sini ada yang kurang umum ya, yaitu kemirinya itu ditaruhnya terakhir bareng setelah udah semuanya hampir selesai. Cuman kita masaknya seperti biasanya aja ya, yaitu bumbunya kita giling halus saja baru kita tumis seperti itu. Oke, kita coba aja yuk. Nah, ini bahan-bahannya ya. Ini yang kering-keringnya nih, ketumbar, lada sama jintennya. Ini kemirinya. Terus kunyit yang udah dibakar, serai, ada terasi, ada cabai, terus ada bawang merah, bawang putih, daun salam. Ini udangnya segini belum kita kupas ya, nanti kita kupas. Lalu ada ini santan cairnya sama santan kentalnya. Ini ada daun kemangi untuk garnish terakhir, sama ininya nih. Ini laksanya pakai yang ini ya, yang bihun yang besar ini. Dia dari beras. Kalau udah diseduh dia seperti ini, ataupun kita rendam lama dia seperti ini, tapi perlu diseduh lagi pakai air panas sebentar nanti ya. Ini kemirinya kita masukin dulu, kemirinya yang udah digeprek ya, biar disangrainya lebih gampang. Kita taruh ininya yang lainnya. Lalu yang bumbu basahnya ya kita giling halus dulu semuanya nih. Nah, ini udangnya kita kupas dulu ya. Kepalanya kita taruh sini buat dipakai nanti. Sama dagingnya nanti kita cincang halus gini aja. Nah, ini udah dikupas, ini kepalanya kita cincang halus dulu ya.
Ini udah halusnya. Nah, ini kepala udangnya, kita buat kaldunya dulu ya. Kita sangrai dulu sampai merah, baru kita godok pakai air. Boleh kasih minyak kelapa sedikit ya, biar nggak terlalu lengket aja. Nah, ini udah merah ya. Kalau udah merah kayak gini, baru kita airin. Kita godok ya. Serainya kita geprek dulu ya. Seperti biasa, minyak kelapa. Kita masukin bumbunya. Nah, kita masukin ini deh, serainya sama daun salamnya ya. Jangan lupa kasih garam. Ini dulu. Nah, kalau udah hampir kering, kita masukin ininya, udangnya. Nah, ini udah kering ya, segini aja deh. Cukup. Nah, ini kaldunya udah ya, segini aja. Kita saring, kita buang nih kepalanya. Nah, sekarang kita masukin ininya, bumbu sama udangnya, dan jangan lupa ininya, santan encernya. Nah, ini udah mulai mendidih, kita masukin santan kentalnya ya. Kalau udah masukin santan kental, harus diaduk terus dan nggak boleh terlalu keras apinya nih, biar kecilin dikit deh. Nah, ini kita buang-buangin ya ininya, daun salamnya sama serainya kita buangin. Nah, kita tuang ke laksanya. Nah, ini kita garnish pakai ini, daun kemangi, segini aja deh, cukup. Nah, jadinya seperti ini ya. Kita cobain kuahnya dulu sama udangnya. Enak rasanya. Rasanya nggak terlalu berempah ya, nggak seperti dua laksa sebelumnya yang kita bikin. Itu kan bumbunya banyak sekali ya, ada pala, ada kembang pala, banyak banget itu bumbunya, pakai parutan kelapa juga. Kalau ini nggak ada nih, dia rasanya lebih sederhana, lebih simple. Kita pakein kemanginya nih, pakai kemangi ini seger nih. Oke, sekian dulu ya, sampai jumpa di resep berikutnya yang nggak kalah uniknya, nggak kalah jadulnya. Dah.